Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Agam di channel Nyot Eksperimen. Pada kesempatan kali ini saya akan memperbaiki sebuah power supply komputer yang ngedrop. Jadi ini adalah sebuah tutorial bagaimana caranya memperbaiki power supply PC yang ngedrop, ditandai dengan suka restart sendiri PC-nya. Jadi power supply ini sebenarnya ada masanya, ada umurnya, dimana ketahanan tingkat kestabilan tegangannya itu dia menurun. Jadi bagaimana caranya untuk memperbaiki? Pertama-tama kita harus membongkar dulu power supply-nya ya. Ini langsung saja karena ini sudah juga untuk mempersingkat waktu sudah saya lepaskan 4 skrupnya untuk di pengancing bodinya. Ini kita lepaskan dulu untuk casingnya. Nah, seperti itu ya. Cukup simpel sebenarnya. Kita hanya mencari elko yang biasanya sudah kembung. Penyakitnya itu sebenarnya sama dengan motherboard yang beberapa waktu yang lalu sudah saya buat tutorial juga. Jadi sebenarnya PC suka restart itu tidak hanya dari motherboardnya saja, tetapi juga ada kemungkinan lain dari PSU nya ini sendiri. Kita buka dulu untuk PCB rangkaiannya. Kita buka. Ini juga ada 4 buah, biasanya 3 atau 4 buah skrupnya seperti ini. Kemudian yang ini juga untuk kabelnya bisa dilepaskan dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi penyebab dari restartnya, kenapa power supply ini bisa ngedrop, tentunya ada elko yang sudah kembung. Ini saya menemukan elko yang kembung ada 1 buah. Ini ya sudah kembung. Ini sampai begini. Jadi sampai karetnya itu keluar. Ini ada karetnya keluar. Ya, bisa diperjelas seperti ini. Nah, ini sudah melendung. Karetnya keluar ya. Ini harus kita ganti 470 mikro 16 volt. Nah, seperti itu. Kadang tidak hanya yang ini ya, kadang bisa yang 1000 mikronya ini atau yang 2200. Jadi tidak pasti. Tapi kalau ada satu yang melendung itu seharusnya langsung diganti, dan untuk penyakit restartnya itu sudah hilang seperti itu. Bisa kita ganti dengan ukuran yang sama. Jadi kalau elko ini tidak ada ukuran yang sama, sebisa mungkin kita menggantinya dengan yang lebih besar tidak masalah, tapi jangan yang lebih kecil ya. Semisal elko ini 470 mikro 16 volt, itu tidak ada yang 16 volt, maka kita bisa mengganti dengan 25 volt, atau tidak ada yang 470 mikro, kita bisa menggantinya dengan yang 1000 mikro seperti itu. Jadi lebih besar itu akan semakin baik. Nah, ini ya. Ini kalau elko sudah kembung itu seperti ini bentuknya. Bentuknya sudah jelek. Ini elkonya kembung ya. Ini 470 16 volt. Dan saya akan mengganti dengan yang ini. Ini sama 470 mikro 16 volt. Nah, tidak masalah. Jadi saya bisa menggantinya karena kebetulan saya juga punya ukuran yang sama. Dan yang paling penting adalah untuk pemasangannya jangan sampai terbalik ya. Karena kalau terbalik itu bisa meledak elkonya. Dan kalau tidak percaya bisa dicoba saja, silakan membalik elkonya. Dan yang terjadi saya tidak bertanggung jawab. Ini
usahakan untuk penyolderannya kuat. Nah, seperti ini. Benar. Ini saya tambahkan timahnya. Baik, untuk yang negatif dengan jalur negatif dan yang kaki positif di jalur positif teganannya. Jadi seperti ini sudah selesai ya. Ini sudah seperti aslinya. Oke, jadi cukup simpel seperti ini saja kita sudah bisa memperbaiki power supply yang ngedropan. Jadi lumayan, tidak perlu beli power supply yang baru kalau power supply-nya ini masih menyala dan hanya ngedrop saja. Begitu, baik teman-teman, semoga untuk tutorial ini bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti update video selanjutnya dari saya. Sekian dan terima kasih.